Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu. Yang saya akan menjelaskan kali ini mengenai cerita reflektif pada modul 1, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan di topik yang pertama, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, cerita reflektif. Sebelum kita membahas cerita reflektif ini, yang belum di-subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang. Oke, terima kasih. Nah, cerita reflektif. Kita buka cerita reflektif modul 1 dan topik yang pertama, topik 1. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari saat topik 1. Menceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Nah, ini jawaban dari saya. Jadikan Bapak Ibu referensi, bisa Bapak Ibu kembangkan. Ini referensi dari saya. Pendekatan UBD berlandasan pada prinsip-prinsip, yaitu merupakan perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagian dari tugas sebagai sebagian dari tugas. Jadi yang pertama itu merupakan perencanaan pembelajaran sosial disusun oleh guru sebagai bagian dari tugas. Jadi tugas guru untuk merencanakan pembelajaran. Yang kedua, merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik memaknai belajar melalui konsep-konsep utama. Nah, kita harus mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi memaknai belajar melalui konsep-konsep utama. Jadi mengembangkan kemampuan peserta didiknya melalui konsep-konsep utama atau memaknai belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendorong peserta didik memaknai pembelajaran secara mandiri melalui bukti kinerja otentik. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, kita harus mendorong peserta didik memaknai pembelajaran secara mandiri melalui bukti kinerja otentik. Jadi kita harus mendorong nih peserta didik untuk memaknai pembelajaran secara mandiri. Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang dimulai guru menentukan pencapaian atau tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Jadi, perencanaan pembelajaran dimulai guru menentukan pencapaian. Jadi kita harus capaiannya atau tujuannya gitu kan pada saat pembelajaran tersebut, agar kita tahu nih tujuannya apa gitu dan pencapaiannya apa. Yang kelima, tujuan pembelajaran ini tidak hanya mengajar. Guru harus memastikan pembelajaran terjadi dan bermakna bagi peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu guru tidak hanya mengajar, namun harus memastikan pembelajaran terjadi dan bermakna bagi peserta didik. Jadi intinya tidak hanya mengajar, tujuannya itu kita harus menjadi bermakna bagi peserta didik. Itu yang kelima. Yang keenam, refleksi berkala terhadap bagaimana pembelajaran dilakukan, merupakan untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Nah,
refleksi berkala. Nah, kita harus mengevaluasi lah ya, mengevaluasi atau melihat atau menilai atau apa ya, merefleksikan lah, intinya merefleksikan secara berkala. Bagaimana pembelajaran dilakukan merupakan upaya meningkatkan kualitas. Jadi mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Kita harus meningkatkan kualitas dan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Jadi kita harus mengevaluasi agar berkualitas dan efektif untuk peserta didik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, UBD merefleksikan meningkatkan berkelanjutan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. UBD ini merefleksikan, meningkatkan, dan keberlanjutan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Itu yang nomor 7, harus merefleksikan ya, meningkatkan keberlanjutan. Yang ke-8, UBD merupakan suatu pendekatan dalam merencanakan pembelajaran dan menekankan pada pemahaman mendalam. Nah, UBD ini memang harus itu suatu pendekatan dalam pembelajaran untuk menekankan pada pemahaman yang mendalam. Jadi UBD ini itu menekankan pemahaman yang mendalam. Jadi pembelajarannya itu mendalam dan pendekatannya dengan siswa. Itu dari cerita reflektif dari saya mengenai topik 1, modul 1, topik 1. Di sini pertanyaannya efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Jadi ini yang saya hadapi. Mungkin dijadikan Bapak Ibu guru referensi jawaban saya. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Oke, ini cerita refleksi dari saya. Yang belum subscribe dulu. Jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih.